Halo, kali ini saya akan membagikan video perbaikan kulkas LG satu pintu. Ini problemnya tertusuk bagian evap sebelah kiri ya. Sebelumnya video saya di bagian atas, bawah sudah ada. Ini yang sebelah kiri. Gimana caranya? Ikuti terus ya. Ini alatnya, borak, kapiler, kawat las seperti biasa, pensil. Ini filternya. Sesuaikan untuk kebutuhannya. Terus ini kadar, ozon, ini aluminium kalau pakai aluminium, nah ini lem hijau, ada belnya, ada kaleng gas. Nah ini undangannya sudah saya modif ya, ada pipa seperempat. Nanti bagian filternya kita cek buntu atau masih bagus. Kalau buntu kita ganti aja. Nah itu untuk nanti seperti video sebelumnya cara pemotongannya. Nah ini gimana cara ngelepas covernya nah, ini sudah kita lepas ya covernya. Nanti jangan lupa soketnya biar bisa ditarik keluar untuk evapnya. Ini sudah kita lepas, ada beberapa kuncian ya. Oke. Sebelah kiri ada, sebelah kanan ada dua, sebelah kiri satu, atas dua. Untuk salah, ini ada pengait-pengaitnya, jangan sampai patah nanti. Ini sudah patah, mungkin sebelumnya udah pernah dibuka. Nah, biasanya kalau udah patah itu dia udah nggak bagus angkutannya. Bisa sih nyangkut, cuman kan nggak kayak lodok gitu. Ini ya, bagian termostatnya juga dilepas. Nanti ini kita bakar dulu bagian yang tertusuk untuk menghilangkan bekas kotoran dan oli. Jadi nanti pada saat pengalaman maksimal ini bisa kita kerok seperti video-video sebelumnya, bisa kita amplas biar lebih maksimal. Cukup paling enggak 1 cm ya di dekat bagian yang mau kita tambah. Ini prosesnya ya, kita panaskan dari belakang lalu kita oles-oleskan kalau menggunakan lem hijau. Kalau menggunakan aluminium ya langsung dari depan. Cuman untuk panas dari apinya harus kita atur, jangan terlalu panas, nanti bisa merusak bagian evapnya. Memang paling mudah itu lem ini, memang khusus untuk evaporator. Nah ini bisa dilihat hasilnya. Nanti kalau sudah tertutup bisa lanjut di bagian pengisian. Jadi ini saya potong dulu untuk saya pasang kapiler ya. Fungsinya nanti untuk vacuum body. Banyak dari teman-teman minta gimana sih vacuum bodinya gitu. Kadang saya udah setengah kok, udah saya tutup kembali lagi di tekanan 0. Jadi ini ikuti terus ya. Berarti kalau nanti kembali lagi setelah ditutup kapilernya, berarti masih ada yang buntu atau enggak dari connectingnya manifold itu masih kurang maksimal, atau seal dari manifoldnya udah aus atau robek, otomatis ada gas yang bisa masuk. Itu jadinya enggak di minus 30 psi. Ini proses pengelasannya seperti video-video sebelumnya ya. Itu jangan lupa kita dinginkan proses pemasangan pentilnya. Nah nanti kalau kurang lebar ya tinggal dilebarkan ini ya, misalkan masuk paling enggak 1 cm. Masuk 1 cm, di situ kita las. Jangan lupa seperti
sebelum-sebelumnya untuk pentil wajib dilepas ya, karena beberapa tenaga saya ini paling sering pentil tidak dilepas ya, otomatis rusak. Nah, pada saat setelah pengisian kita buka pasti ngopos ya, itu bahaya ya, resikonya nanti meskipun kita vakum kalau masih ngopos pas pembukaan dan manifold itu nanti sama aja, nanti masuk udara. Jadi harus benar-benar diperhatikan pada saat pengelasan pentil. Lanjut kita tes dulu ya, tidak usah dirakit, kita pasang soketnya aja supaya dia bisa hidup. Nanti kalau udah benar-benar maksimal baru kita rakit ke posisinya ya. Ini udah proses vakum ya. Nah ini ya, ada udaranya keluar dari yang pipa kapiler kita pasang tadi ya. Nah, ini nunggu benar-benar nol, itu kan masih kurang 5 psi. Nanti kalau sudah ini kita tes dengan masukkan pipa kapiler ke Tauzo, apakah dia masih ada gelembung. Kalau gelembung udah habis itu kita matikan kompresornya. Dan kita lihat nanti cairan pada Tauzon itu pasti akan terhisap, ada garisnya itu. Kalau saya biasanya 1 strip sampai 2 strip lah seperti itu ya. Kalau kompresor udah kita matikan otomatis dia kembali ngisap. Nah kalau udah ngisap kita tutup, nah terus kita las, jangan sampai proses menutupnya itu sudah terangkat dari Tauzon ya. Sekarang kita cek ya untuk proses hidupnya atau sama pengelasannya ini udah maksimal dengan cara yaitu air boleh, air busa boleh. Ini udah kita isi ya, sementara kita isi di tekanan 0 dulu atau bisa di 2-3 psi. Dan proses pengisiannya ini harus bertahap ya, tidak bisa langsung, harus bertahap. Nah kita cek ya untuk bagian yang sudah kita las aman. Oke. Kenapa saya rekomendasikan lem hijau? Karena untuk aluminium itu satu, pada saat kita pengelasan kalau kurang bagus nanti dia masuk di bagian jalur evapnya sendiri, bisa mengecil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu terkadang proses penambalannya itu masih tipis dia. Makanya saya sarankan untuk menggunakan lem hijau, juga aplikasinya lebih mudah. Nah ini untuk kulkasnya udah panas ya bagian belakang. Kalau untuk bagian kulkas merek LG bagian belakang, kadang kalau kulkas lain sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, ini udah mulai mengkristal ya, ini hitungan beberapa detik aja udah mengkristal, berarti ini sudah maksimal. Sudah maksimal untuk proses vakum dan pengisian freonnya, jadi nggak ada problem ya. Ini bisa dilihat udah mengkristal bagian pipa tekannya atau bagian jaluran pipa kapiler. Ini sudah aman ya. Nah, ini kalau udah aman gini kita cek dulu sampai 1 jam baru kita rakit kembali nanti ya. Ini kita isi di tekanan 10-15 psi atau 100 gram sesuai nameplate LG. Nah, dengan catatan harus melihat ampere pada kompresor. Kalau udah memenuhi current, stop di current tersebut. Jadi patokannya bukan psi atau 100 gram ya, bisa dilihat ya nanti ya. Nah ini udah mengkristal. Ini pada 1 jam ke depan udah full di bagian evap akan mengkristal. Ini berarti udah berhasil ya, sudah aman. Ini udah selesai untuk prosesnya.
Terima kasih sudah menonton. Tunggu video-video berikutnya.